Berapa banyak kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bulan Ramadan, ya, bahkan mungkin ada di antara kita yang mungkin lebih sering membaca sekian berkali-kali ya status di media sosial, di gadget-gadget kita yang canggih dibandingkan lebih seringnya kita membaca pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi kalau berbuka itu jangan langsung sate kelata, ya, bakso, kopi, kabel semua. Jangan keburu dulu, santai dulu, doa dulu. Ya, doa dulu. Itu doa yang keluar dari perut seorang yang sedang kosong perutnya nuruti Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya ini bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala membenci hambanya. Bisa jadi ujian yang dirasakan ini tentunya bagi orang-orang yang beriman, ini adalah bagian di antara Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai hambanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, maka Allah akan memberikan ujian atau Allah akan berikan ujian kepada mereka. Oleh sebab itu, sikap seorang mukmin ketika tertimpa ujian, maka dia senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik itu juga ujian dengan adanya wabah ini adalah sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin mempertakuti hambanya, agar kemudian kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ujian atau musibah ini merupakan di antara terminal yang paling terbaik dan terminal yang paling tepat untuk kemudian kita bermuhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin selama ini perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, mungkin dalam segala bentuk teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa atau belum menyadarkannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan musibah ini kepada kita agar kemudian kita berhenti dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan yang kita rasakan sekarang ini bisa jadi ibadah yang tidak bisa kita dilakukan di bulan Ramadan sebagaimana biasanya. Tentunya masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan dalam kondisi sekarang ini. Bahkan bisa jadi mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, karena bisa jadi di Ramadan tahun sebelumnya banyak di antara kita mungkin yang aktivitasnya lebih banyak di luar, sehingga kemudian banyak godaan-godaan yang bisa menjadikan nilai-nilai pahala ibadah, nilai-nilai pahala puasa kita berkurang akibat mungkin banyaknya interaksi kita dengan orang-orang di luar.
Oleh sebab itu bisa jadi dengan adanya ujian dan musibah ini, ya semakin seringnya kita berada di tempat tinggal kita, berarti meminimalisir dari tingkat jatuhnya, tergelincirnya kita dalam perbuatan dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu jangan bersedih, jangan kemudian berputus asa, justru malah sebaliknya bisa kita tingkatkan, ya, dan kita bisa maksimalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam, ya, bulan Ramadan ini, dalam kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita ini dengan wabah yang kemudian dirasakan hampir seluruh manusia di muka bumi. Apa saja yang bisa kita lakukan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadah yang bisa kita maksimalkan dalam kondisi seperti ini, yang pertama adalah senantiasa membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Agar apa? Agar kemudian ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan benar-benar semuanya berlandaskan atas dasar ilmu, bukan atas dasar ikut-ikutan belaka saja. Sehingga setiap perbuatan, setiap ucapan yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, semuanya berdasarkan atas ilmu syar'i. Dan tentunya ketika sebuah amalan berdasarkan di atas ilmu syar'i, maka ini adalah salah satu di antara bagian sebab diterimanya amal seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Dia melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan satu buah bab khusus di dalam kitabnya, Babul Ilm, bab tentang pentingnya berilmu qabla al-qawli wal amal, sebelum berkata-kata dan sebelum berbuat. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ibadah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan dalam kondisi sekarang ini adalah menjaga atau tetap menjaga salat tarawih kita. Tetap menjaga salat tarawih kita, yaitu dengan cara melakukan secara berjamaah. Walaupun kita tidak mengingkari, ada sebagian ulama yang menjadikan bahwa salat tarawih yang paling afdal atau yang paling utama adalah di rumah, karena ia termasuk di antara bagian salat-salat sunnah. Ada juga yang mengatakan yang lebih afdal salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Namun dalam kondisi sekarang ini, ya tentunya sementara waktu kita tidak bisa mengambil dari keutamaan tersebut. Namun bukan berarti lantas kemudian kita meninggalkan bagian dari salat sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Bahkan ini kesempatan yang paling besar untuk kemudian kita bisa menghidupkan salat-salat sunnah di rumah kita, termasuk salat tarawih bersama dengan anggota keluarga kita semua. Dan ini kesempatan emas. Bukankah Nabi SAW mengatakan, afdalus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat seseorang yang paling afdal baginya adalah salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Maka ini kesempatan emas yang Nabi kabarkan kepada kita, kesempatan kita lebih seringnya di rumah, ya, untuk bisa kemudian, ya, mengambil keutamaan salat-salat sunnah dikerjakan di tempat atau di rumah kita masing-masing. Walaupun tentunya dalam kondisi normal kita sangat mengharapkan salat tarawih bisa kita kerjakan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan tinggalkan salat tarawih walaupun dalam kondisi seperti ini, walaupun terpaksa, sementara kita melakukan bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ibadah yang bisa kita maksimalkan dalam kondisi saat ini adalah tilawatul Quran. Kalaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menggemakannya, tidak bisa kemudian menghabiskan waktu kita di masjid, maka kita bisa menghabiskan waktu-waktu kita di rumah-rumah kita dengan tilawatul Quran.
sebagaimana banyak yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan semestinya seorang muslim menjadikan Ramadan ini memiliki target-target dan tujuan bersama dirinya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ibadah yang bisa kita maksimalkan dalam kondisi saat ini adalah memperbanyak bersedekah. Memperbanyak ibadah yang urusannya adalah dengan harta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa jadi Ramadan kali ini menjadi lebih utama sebab kita menjadi lebih utama kita bersedekah sebab kita merasakan kondisi semuanya dalam keadaan sulit. Kita jadi diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Balad. Dalam beberapa ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah." Atau memberi makan dalam kondisi masghabah. Kata para ulama kita, yang dimaksud salah satu makna masghabah adalah pada masa musim paceklik, ya, masa kekeringan yang cukup panjang. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, dengan memberikan makan dalam kondisi yang sangat sulitnya luar biasa. Maka ya tentunya seseorang ketika bersedekah dalam kondisi lapang sangat mudah. Tapi bersedekah dalam kondisi saat-saat sekarang ini, pada masa-masa yang sulit seperti ini, tentunya lebih utama dan lebih besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksimalkan dengan sebaik-baiknya amalan ini di dalam kondisi sekarang ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara ibadah yang bisa kita maksimalkan dalam kondisi wabah sekarang ini adalah jaga waktu kita dengan sebaik-baiknya. Berbicara tentang waktu, maka akan bersinggungan dengan umur. Berbicara tentang umur, maka pasti akan bersinggungan dengan waktu. Oleh sebab itu, jangan kemudian menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu di antara hal yang tidak bermanfaat adalah mengikuti informasi dan menukil berita-berita yang sebenarnya tidak ada faidah sama sekali, ya. Bahkan ini termasuk di antara mungkin hal-hal yang bisa melalaikan aktivitas ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Berita yang mungkin belum jelas kebenarannya, atau mungkin termasuk juga hal yang bisa membuang waktu kita dalam kondisi wabah ini. Jangan sampai kemudian kita lebih disibukkan untuk mengikuti informasi tentang perkembangan wabah ini, sehingga terkadang ada sebagian yang menjadikan semakin cemas dan semakin takut, sehingga kemudian ya tidak semangat dan tidak ada kesungguhan di dalam rangka untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah salah satu di antara bagian kebaikan Islam seseorang. Kata Nabi SAW, "Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nini." Di antara kebaikan Islam seseorang ialah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di antara ibadah yang bisa kita maksimalkan dalam kondisi saat ini adalah meninggalkan ucapan dan perbuatan-perbuatan yang mengandung kedustaan, atau termasuk ya perbuatan dan ucapan yang menimbulkan dosa dan maksiat. Oleh sebab itu, Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bih, falaysa lillahi ahajjah an yada'a fi ta'amihi wa syarabih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dengannya, maka tidak ada kepentingan bagi Allah. Artinya Allah tidak butuh dengan puasanya dari apa-apa yang ditinggalkan dari makan dan minumnya. Allah nggak butuh. Makanya berapa banyak ya kita lihat atau mungkin dirasakan oleh orang yang sementara berpuasa akan tetapi
ketika selesai puasa ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang bisa kita maksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan dalam kondisi saat ini adalah senantiasa selalu membangun ta'awun, saling tolong menolong di antara sesama kaum muslimin. Kita mulai melihat ya, saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang tinggal di sekitar kita yang membutuhkan dalam kondisi saat ini. Tentunya mereka yang lebih utama. Apalagi kalau kita memiliki kerabat yang kemudian kita rasa mereka sangat membutuhkan, maka ajak saudara-saudara kita untuk kemudian saling ta'awun alal birri wat taqwa, ya, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, termasuk ta'awun untuk kemudian memberikan pertolongan kepada mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya selalu menolong kepada saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya sementara hambanya selalu menolong saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ini pesan kami buat para media, atau kemudian mengingatkan khusus kepada insan media, jangan kemudian ya menyuguhkan ya acara-acara yang kemudian atau berita-berita atau tontonan-tontonan yang kemudian menjadikan manusia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian menyajikan ya bentuk-bentuk acara-acara atau apapun yang melalaikan manusia, bahkan bisa menimbulkan rusaknya nilai pahala puasa seseorang di dalam bulan Ramadan. Hendaknya ya menyajikan sesuatu yang bermanfaat, menyajikan berita-berita yang bermanfaat, dan menjauhkan dari hal-hal yang sebaliknya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan dalam kondisi seperti ini adalah tinggalkan semua bentuk ya status-status atau kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat, atau termasuk ya status-status atau kemudian tulisan-tulisan yang bisa mengundang jidal atau debat yang pada ujungnya ya tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bulan Ramadan, ya bahkan mungkin ada di antara kita yang mungkin lebih sering membaca sekian berkali-kali ya status di media sosial, di gadget-gadget kita yang canggih, dibandingkan lebih seringnya kita membaca pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan introspeksi bagi kita semua, ya, bandingkan berapa banyak dalam sehari, dalam 24 jam. Apakah waktu yang kita habiskan lebih banyak kita membaca status atau menulis dibandingkan kita membaca pesan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan berapa banyak orang yang kemudian menuliskan pesan atau membuat status yang pada akhirnya justru malah menimbulkan ya diskusi, menimbulkan debat yang pada akhirnya ya menjadikan diri kita atau menjauhkan diri kita dari nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di antara ibadah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan dalam kondisi saat ini adalah sediakan waktu khusus kita untuk kita bisa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara selipan doa-doa kita yang kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Apalagi secara umum bahwa kata Nabi SAW ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan Nabi, as-shaimu hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maka jadikan satu buah waktu khusus diri kita hanya berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dan yang paling terakhir, bisa jadi satu Ramadan yang kita lewati saat ini dalam rangkaian Ramadan tahun sebelumnya, ya, dalam hidup kita ini bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Bisa jadi mungkin Ramadan yang kita lewati saat ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Bahkan bisa jadi nilai ketaatan di bulan Ramadan ini lebih berkualitas dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya, pertolongan, agar kita diberikan kemudahan dalam rangka memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, walaupun dalam kondisi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Semoga Allah mengangkat segera ujian ini dan kita termasuk orang-orang yang bersabar di dalam rangka menerima takdir dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.